Selama bertahun-tahun dunia mengalami krisis serius yang membuat banyak orang kehilangan harapan pada masa depan, tampaknya Great Depression telah meninggalkan dampak yang begitu membekas di berbagai lini sosial ekonomi dunia. Sejak awal terjadinya Great Depression, mayoritas negara menyiapkan program bantuan dan sebagian besar mengalami pergolakan politik, sehingga mendorong mereka untuk menjadi bagian dari sayap kanan. Banyak negara di Eropa dan Amerika Latin yang merupakan negara demokrasi akhirnya harus merasakan digulingkan oleh suatu bentuk kediktatoran atau pemerintahan yang sangat otoriter. Seperti yang terjadi di Jerman saat Nazi mengambil alih kekuasaan di tahun 1933. Dampak buruknya juga terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk penurunan perekonomian yang berujung pada kerusuhan sosial. Dari segi ekonomi, dampak yang terlihat jelas adalah pengangguran massal yang angkanya luar biasa. Di AS misalnya, pada puncak Great Depression, tingkat pengangguran di AS mencapai sekitar 25%. Jutaan orang kehilangan pekerjaan mereka dan lapangan kerja hampir tidak tersedia sama sekali. Di banyak negara juga pengangguran meningkat tajam, mengakibatkan penderitaan ekonomi yang meluas. Di Jerman, angka pengangguran bisa mencapai sekitar 30%, yang saat itu memperburuk ketidakstabilan politik yang memang sedang memanas. Tidak sampai di situ saja masalah ekonomi yang dihadapi. Great Depression juga mengakibatkan ribuan bank di AS dan di seluruh dunia menjadi bangkrut. Tabungan masyarakat hilang begitu saja, dan penurunan tajam dalam kepercayaan terhadap sistem perbankan. Sejalan dengan macetnya pergerakan bank, banyak bisnis dan perusahaan industri pun terpaksa tutup karena menurunnya permintaan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan kredit. Industri yang paling terpukul dari kondisi ini adalah industri otomotif dan konstruksi yang perlu pendanaan besar. Belakangan, karena banyaknya industri yang tutup dan proses produksi kekurangan biaya, tentu saja produksi industri menurun drastis di banyak negara. Di Amerika Serikat, tercatat kalau produksi industri turun sekitar 50% dari puncaknya sebelum Great Depression. Selain itu, volume perdagangan internasional juga ikut menurun tajam karena tarif tinggi dan kebijakan proteksionis yang berlaku di beberapa negara, terutama AS yang memiliki undang-undang tarif Smoot-Hawley yang meningkatkan tarif impor dan memicu perang dagang sehingga memperparah penurunan ekonomi global. Harga barang dan jasa menurun secara signifikan atau dalam ekonomi disebut sebagai deflasi. Penurunan harga ini mengakibatkan pendapatan petani dan pengusaha pun merosot sehingga memperburuk kesulitan ekonomi di segala bidang. Deflasi juga memperbesar beban utang karena nilai utang tetap padahal pendapatan sedang menurun. Jadi menyebabkan banyak individu dan perusahaan mengalami kebangkrutan. Kondisi ekonomi semacam itu memaksa jutaan keluarga terjebak dalam kemiskinan. Banyak orang harus kehilangan rumah mereka dan terpaksa tinggal di pemukiman kumuh atau bahkan di jalanan. Angka kemiskinan yang meluas pun menyebabkan kelaparan dan malnutrisi di kalangan masyarakat. Sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan.